Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini tanggal 28, hari yang cerah, mudah-mudahan Allah ridhoi. Bahwa hari ini juga ada perkara yang berjalan. Namun karena ikot, maka perkara ini sekarang akan dijelaskan tuntas oleh koordinator kita, Ustadz Ahmad Wazinuddin, tentang perkara gugatan PIK 2. Yang tentu kan sudah tahu siapa saja yang digugat, yaitu Aguan, Antoni Salim, dan banyak Abdesi dan segala macam. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Di replik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami sampaikan update dari persidangan kasus proyek PIK 2, di mana sebelumnya kami menggugat sejumlah pihak yang tadi sudah disebutkan, Aguan, Antoni Salim, dan yang lainnya. Ada 8 tergugat dan 1 turut tergugat. Dan hari ini agenda sidangnya adalah replik dari penggugat. Jadi tanggal 28 April 2025, hari Senin ini ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kami tadi sudah mengupload ya dokumen replik dari penggugat yang intinya menanggapi jawaban dari para tergugat. Nah, meskipun kami sudah mengupload, tapi karena ini adalah kasus publik, kasus yang kepentingannya untuk seluruh rakyat Indonesia, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh proyek PIK 2 ini membahayakan seluruh rakyat Indonesia ya, bukan hanya warga yang ada di Tangerang, maka kami berkepentingan juga sekaligus berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan sidang ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, selain telah mengupload dokumen replik dari penggugat, kami juga ingin sampaikan apa saja yang kami tanggapi dari jawaban para tergugat. Jadi secara umum jawaban mereka terdiri dari 2 kerangka ya. Yang pertama dalam eksepsinya, yang kedua baru di pokok perkara. Nah, di dalam eksepsinya setidaknya ada beberapa ya sanggahan dari mereka terhadap gugatan yang kami ajukan. Yang pertama, mereka menganggap gugatan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dianggap bukan ranah peradilan umum, tapi ranah peradilan tata usaha negara. Apa dalih yang mereka sampaikan? Karena mereka berdalih di dalam poin-poin gugatan kita, di dalamnya ada besikhingnya atau keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan penetapan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai proyek strategis nasional oleh Jokowi, dan daftarnya itu kan dimasukkan daftar proyek strategis nasional di era Jokowi itu oleh Erlangga Hartarto. Nah, kami sudah tanggapi bahwa benar ya yang kami persoalkan itu adalah diantaranya status PSN, tapi kami tidak memasukkan materi muatan ya tentang persoalan besikhingnya atau meminta agar katun atau keputusan tata usaha negara terkait PSN PIK 2 itu dicabut, tidak. Walaupun terakhir kan pemerintah sudah mencabut statusnya dengan tidak memasukkan PSN PIK 2 ke dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, di mana ada kira-kira 77 ya PSN yang lama dengan 22 ya yang baru. Yang carry over itu tidak ada PSN PIK 2, termasuk tidak ada Rempang, termasuk juga tidak ada BSN PIK 2. Artinya PIK 2, BSD, Rempang itu secara implisit sudah dibatalkan, tapi bukan karena permintaan kami. Karena di gugatan kami tidak ada satupun petitum yang meminta pembatalan keputusan status PSN tadi. Artinya apa? Kami tidak menggugat yang kewenangannya domainnya ada di ranah PT-UN. Yang kami gugat adalah apa sih perbuatan melawan hukum Jokowi dan Erlangga terkait proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini. Mereka melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan PSN yang semestinya hanya di 1.755 hektar. Ini namanya PSN Botanical Tropical Coastland ya. Itu harganya 1.755, tapi oleh Agung Sedayu dinarasikan ya ke 9 kecamatan, bahkan sampai kecamatan Tanara ya, Kabupaten Tangerang sampai Kabupaten Serang. Nah, pembiaran ya, pelanggaran terhadap penerapan PSN ini yang harusnya hanya di 1.755, tapi dinarasikan PSN ini untuk membebaskan lahan sampai ke Serang sana, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum bisa aktif, bisa juga pasif. Jadi ketika ada suatu kejahatan, dia diam, itu pelanggaran perbuatan melawan hukum. Ketika negara ya membiarkan PSN yang sebenarnya di 1.755
Padahal praktiknya digunakan untuk membebaskan ya embel-embel status PSN itu di 9 kecamatan dan 1 kecamatan di Kabupaten Serang. Ini berarti masuk kategori perbuatan melawan hukum. Sehingga ya ini memang kewenangan pengadilan. Kalau pengadilan menyatakan tidak berwenang, lah kemana menggugat perbuatan melawan hukum kalau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah kedua, jadi peradilannya peradilan umum Jakarta, Pengadilan Negeri. Kompensasi relatifnya, kenapa kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Memang di HR diatur kalau ada beberapa, HR itu hukum acara perdatanya ya. Kalau ada beberapa tergugat, kewenangan mengadilinya ada beberapa lembaga peradilan secara relatif, maka penggugat ya dipersilahkan memilih salah satu ya domisili tergugat yaitu di kewenangan mana. Makanya kenapa kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Walaupun aguan ya ada di Pluit ya, walaupun ya proyeknya ini ada di Tangerang begitu, karena ada salah satu tergugat yakni Antoni Salim itu domisilinya di pengadilan di wilayah Jakarta Pusat. Jadi itu ya, ini tanggapan kami untuk eksepsi kewenangan mengadili baik secara mutlak maupun secara relatif ya. Kedua, mereka melakukan eksepsi dan ini fatal menurut saya. Walaupun urutannya tidak nomor 2 ya, saya majukan karena menurut saya fatal. Kalau saya yang memberi kuasa kepada pengacara Agung Sedayu, saya marah ini sama pengacaranya. Karena ini sama saja membongkar borok, membongkar aib. Ya, kenapa? Membongkar aibnya begini. Mereka mengeksepsi kita katanya kurang pihak. Jadi 8 pihak dan 1 turut tergugat itu menurut mereka kurang pihak karena ada 1 pihak yang harusnya mereka gugat juga, yang harusnya kita gugat ya. Ini menurut mereka, saya gak hafal tadi makanya saya lihat dulu PT-nya apa begitu. Ya, PT Intan Mutiara Permai. Jadi mereka sebutkan bahwa ada keterlibatan PT Intan Mutiara Permai. Lah kenapa kami ya nggak tarik PT Intan Mutiara Permai? Karena anggap dia tidak terlibat dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Lah ini jawaban mereka malah memasukkan ini PT Intan Mutiara Permai, dan ini adalah anak usaha Agung Sedayu Group. Jadi ini semakin membongkar memang kejahatan ya. Proyek Pantai Indah Kapuk itu memang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif. Dia punya banyak ya anak usaha yang mengelola proyek ini bareng-bareng. Ada bagian membebaskan, ada bagian minta status PSN, ada bagian ini, bagian itu. Jadi ini kita baru tahu ternyata ada peran PT ini. Jadi kejahatan itu sempurna lah. Jadi sempurna. Jadi justru mereka membuka aib, mengasih tahu kita, oh yang terlibat banyak, dan itu masih afiliasinya kepada perusahaannya Aguan gitu. Itu ya yang kedua, tanggapan terkait eksepsi. Yang ketiga ada tanggapan eksepsi bahwa pejabat-pejabat ini kita gugat dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha negara. Misalkan Jokowi, misalkan ada Airlangga Hartarto, misalkan ada Mas Kota. Nah, kita udah tegaskan sebenarnya ini capek kita, tapi ya namanya orang bikin jawaban ya yang penting eksepsi ngomong gitu aja lah. Ya kita udah kasih tahu. Kita gugat Airlangga itu kapasitas pribadi, bukan sebagai Menteri Ekonomi. Makanya pernah datang ya kan? Masih ingat kan kita? Dari Departemen Kementerian Ekonomi, bukan Ekonomi datang, kita tolak lah wong yang bahkan yang nolak bukan kita loh, hakim yang menolak. Karena jelas yang digugat itu adalah pribadinya, bukan jabatannya. Ya. Yang kedua, Joko Widodo, dia memang pernah menjadi presiden, ya. Yang digugat juga bukan pribadinya, tetapi yang digugat bukan jabatan presiden, tapi pribadinya. Makanya kami tidak menggugat ke PT UN. Kalau kami gugat PT UN, yang kami persoalkan adalah keputusan tentang penetapan status PSN-nya. Itu nggak pernah kami persoalkan. Penerapannya yang secara aktual dilakukan secara melakukan pelanggaran hukum. Itu yang menjadi materi muatan. Termasuk Mas Kota. Kita tahu dia kepala desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, ya Kabupaten Tangerang. Tapi kita gugat Mas Kota kapasitas pribadi. Bukan sebagai kepala desa, bahkan bukan sebagai anggota ABDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia. Nah, kemudian mereka menganggap kita gugatannya obskur, nggak jelas gitu. Ya kalau nggak jelas memang orang susah kita mintai tanggung jawab. Ya semua ngomong akan nggak jelas. Ya namanya orang ngelawan dan seterusnya. Mereka juga menganggap bahwa gugatan kita ini kabur gitu tadi ya, obskur tadi ya. Jadi intinya kita sudah tanggapi semua dan kita tegaskan kepada pengadilan bahwa satu, pengadilan memang berwenang karena ini kompetensi pengadilan negeri secara absolut dan kompetensi pengadilan negeri Jakarta Pusat secara relatif ya kan. Yang kedua, kami tegaskan ini gugatan jelas subjeknya, ini bukan bagian petun, ini gugatan perdata dan seterusnya. Nah, yang menarik dalam pokok perkara.
dalam pokok perkara tidak bisa dibantah bahwa ada proyek PIK 2, ada penindasan yang itu menjadi perbuatan melawan hukum. Ada kecelakaan nggak bisa dibantah. Mati. Ada material yang diusung itu di luar jadwal yang ditentukan, kan harusnya jam 10 ke atas. Ini kan 1 kali 24 jam dan itu yang menyebabkan kecelakaan, jalan rusak, bahkan ada yang kecelakaan kakinya patah terlindas. Hampir semua media. Itu udah banyak. Bahkan puncaknya kan saat anak kecil itu patah terjadi perusakan truk itu kan karena kecelakaan. Ini kan satu pelanggaran hukum. Siapa bilang orang ya dikasih jadwal jam 10 sampai ke atas, dia ngambil tanah untuk nguruk PIK 2 di bawah jam itu dianggap bukan perbuatan melanggar hukum, kan aneh gitu. Dan mereka juga nggak membantah bahwa proyek PIK ini melebihi wilayah yang 1755. Itu yang kami sebut sebagai perbuatan melawan hukum karena melakukan apa yang disebut dengan penyelundupan hukum. Status PSN-nya diselundupkan, harusnya hanya di 1755. Ya sebenarnya 1755 hektar itu hanya di Kecamatan Kosambi. Tapi ini ditarik ke tempat lainnya. Nah, itu terkait materi persidangan, kira-kira itu yang sudah kami upload. Yang kedua, konteks di luar itu, kami ini sudah menyiapkan banyak hal. Bukti, saksi, ahli. Dan saya perkenalkan, coba Bang Azam agak ke sana, kau cari canda nih. Ini adalah korban PIK 2. Korban PIK 2 yang rencana kami jadikan saksi korban untuk menguatkan dalil-dalil bahwa ada perampasan tanah di PIK 2. Ada pelanggaran hukum di PIK 2. Ada tanah-tanah yang diambil ya tanpa prosedur yang benar begitu, termasuk ada haji puat. Tapi ketika saksi ini kami persiapkan untuk hadir di persidangan perdata untuk menggugat Aguan dan Antonius Salim, besok saksi kami ini justru dipanggil Polda Banten. Ini kan modusnya mau memenggal gugatan kita dengan cara-cara yang kurang ajar menurut saya. Saya pikir saya dulu ya mewakili Bambang Tri. Bambang Tri menggugat di pengadilan ini ya. Baru menggugat, belum dipanggil pertama, tiba-tiba dipanggil polisi dan ditahan. Saya pikir itu yang pertama dan yang terakhir. Ya, cara ya melakukan perlawanan yang tidak fair gitu. Tapi ternyata hari ini mau dipakai lagi cara yang sama. Kita sedang menggugat, kita punya saksi. Saksi kita besok dipanggil Polda Banten atas kasus yang lama sekali, yang sebenarnya status daripada tersangkanya sudah gugur tapi dihidupkan kembali oleh Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya Mu'anas Alaidit. Jadi sekaligus saya menghimbau kepada seluruh rakyat khususnya yang ada di sekitar Banten ya, juga Jakarta dan yang lainnya. Kita akan kawal ya saudara Charlie Chandra ini. Kita harus kawal, kita harus lawan kezaliman ini karena di balik status ini tidak lepas dari oligarki jahat di baliknya yang mereka tidak mau fair ya menghadapi gugatan kita di pengadilan ini, tapi dia pakai cara-cara kotor. Saksi kita justru dikriminalisasi, dipanggil ya. Kalau sampai ditahan kita juga bingung karena ini salah satu saksi dan sangat kunci walaupun kita punya saksi-saksi yang lain gitu.